Ada nggak sih penelitian yang mengatakan bahwa kalau orang yang rajin pakai skincare itu nanti tuanya lebih baik daripada yang tidak gitu? Oh itu pasti, Pak. Udah ada penelitiannya atau sekedar pasti gitu? Itu ada penelitiannya karena kan jadi di posternya itu ada ditunjukkan gambar payudara before dan after. Oke. Jadi maksudnya 60% ini makin besar atau 60% naik atau gimana? Dia kandungan volumizingnya naik sama bentuknya lebih bagus. Karena kecantikan itu kita nggak bisa patokin sih. Oke. Karena itu investasi diri mereka kan. Oke, itu investasi ya. Investasi mereka untuk hari tua. Azhar Aliza Putra ya. Ente kemarin baru lahiran ya istri ya? Iya, alhamdulillah. Anak kedua, laki-laki juga? Laki-laki. Oh, berarti harus yang ketiga ya? Iya. Gak sempat diajarin. Iya, berarti pas lahiran kemarin ente masih di Jakarta dong? Masih, pas ketika mau lahiran istri habis meeting itu ya. Di salah satu perusahaan di Cikarang. Masuk rumah sakit nih yang katanya. Kok dadakan, langsung PCR kan. Besoknya Sabtu langsung pulang ke Bengkulu. Itu pun pesannya delay lagi. Enggak, waktunya pas lahiran berarti kan ente nggak ada di sana dong? Enggak, jam lahiran jam 2:30 ya. Jam 2:30 subuh, dini hari? Pas tanggal 25 September itu hari apoteker. Oh. Kebetulan dua-dua apoteker sesuai berarti. Tahu dia milih tanggal dia lahirnya kan. Oke, Azhar Aliza Putra. Kemarin di podcast pertama kan kita bahas tuh di ujungnya ya. Iya. Di ujungnya kan kita bahas bahwa ada bahan baku kosmetik atau bahan baku skincare gitu ya, yang katanya dia harganya 2,5 miliar per kilo. Iya benar. Itu valid ya, beneran? Valid karena saya yang jualnya. Oh gitu. Pernah laku nggak? Alhamdulillah belum saat ini. Sebenarnya ada yang tertarik untuk minta sampel. Tapi prinsipalnya belum kirim sampel kan, aku lagi nunggu feedbacknya. Oke, maksudnya berarti salah satu pabrikan di Indonesia sudah ada yang tertarik mau beli bahan itu? Udah. Oh gitu. Nah kalau misalkan 1 kilo itu harganya 2,5 miliar ya kan, berarti dia beli 1 kilo biasanya? Enggak, biasa per gram. Oh iya, maksudnya 1 kilo 2,5 miliar. Berarti paling dia beli berapa gram gitu ya? MOQ biasa 5-10 gram. Oh, MOQ-nya 5-10 gram kan saja. Kita tahu ngecer juga kan. Itu bahan baku apa sih, Jar? Itu pengencang payudara. Nah. Sama membuat lebih besar. Tunggu. Sorry. Ini agak sensitif nih ngobrolnya kan. Pengencang dan pembesar payudara. Itu tunggu dulu. Setauku ya setauku organ tubuh yang kita bahas ini itu kan kelenjar-kelenjar isinya dan seterusnya, ada lemak juga gitu ya. Dan kalau sudah bertambah usia, sudah melahirkan dan sebagainya ya sudah pasti tidak seperti yang dulu gitu, nggak kenceng lagi gitu. Ini memang benar-benar bisa mengencangkan. Benar, berdasarkan dia kan kita ada data in vivo dan in vitro. Oke. Dia udah uji lakukan terhadap 20 wanita ya. Ya 20 kan dikit banget. 20 kan dia ambil dari umur di atas 35 tahun ke atas yang. Oke. Jadi di situ ada perubahan sekitar 60%. Ada berubah sekitar 60%. Jadi di posternya itu ada ditunjukkan gambar payudara before dan after. Oke. Jadi maksudnya 60% ini makin besar atau 60% naik atau gimana? Dia kandungan volumizingnya naik sama bentuknya lebih bagus. Nah tapi kan gini Jar, kalau misalkan itu 60%, apakah itu bisa diklaim bahwa itu benar-benar terjadi karena memakai produk ini gitu loh? Nah kan misalkan gaya hidupnya, makannya gitu ya misalkan, apakah kan kalau penelitian biasanya semuanya harus sama dong? Benar. Ya kan, hanya satu variabel saja yang berbeda agar ini ketahuan bahwa berubahnya karena variabel ini gitu. Kebetulan yang diujinya ini aku nggak tanya detailnya. Seharusnya kalau in vivo itu dia uji dan udah kasih persyaratan. Biasa dia menggunakan produk itu saja. Pola makannya pasti diatur. Itu penelitian berapa lama? Itu aku harus cek dulu ke. Karena aku baca studinya kan. Berarti studinya udah ada? Udah ada dan memang terbukti menaikkan volume payudara 60%. Ya itu kan prinsipal aku dari Cina, dia ada kasih buktinya. Oh gitu ya. Tapi volumenya nggak begitu besar pasti. Bentuknya berubah signifikan
Iya, karena dia membantu pembentukan kelenjar lemak pada payudara. Oke, itu bahan baku yang 2,5 miliar ini, itu udah ada produk yang pakai belum sih di Indonesia? Di Indonesia belum, kalau di luar negeri udah ada beberapa. Oh, di gitu. Korea, Cina udah. Eropa kayaknya udah juga, aku mesti cek lagi. Oke, di Indonesia belum tapi? Belum, makanya itu tugas aku untuk promosi. Wah. Ini berarti kalau misalkan aku gitu ya, ngebuat produk untuk perawatan payudara pakai bahan baku ini jadi yang pertama di Indonesia dong? Iya, bisa kan, karena selama ini seperti Pueraria ekstrak, itu dari tahun 2012 aku udah jual. Di PT yang dulu. Apa tadi? Pueraria ekstrak. Pueraria ekstrak ekstrak. itu dari tanaman itu sangat terkenal di Thailand. Itu tanaman Thailand yang terkenal, ekstraknya jadi. Kalau aku nggak salah itu dari Thailand. Tanamannya aslinya aku kurang tahu. Itu buat apa? Pembesar payudara. Oh, itu yang 2,5 miliar tadi? Enggak, itu Oh, bukan. Itu paling 2,5 juta. 2,5 juta sampai 3 juta ya. Pada dulu aku jual 3 jutaan sekilo. Sekilo. Itu yang dari Thailand. Thailand. Nah, kalau yang dari Thailand ini, itu sangat banyak di Indonesia digunakan pada pembesar payudara. Pada untuk saat ini. Jadi untuk saat ini produk-produk yang diklaim bisa mengencangkan dan membesarkan payudara itu mengandung yang tadi itu, yang ekstrak bahan bakunya itu tanaman Thailand tadi ya? Iya, Pueraria ekstrak. Nah kan harganya jauh berbeda. Jauh. Nah kemudian yang sudah banyak di Indonesia ini efektif nggak sih menurutmu? Menurutku efektif karena kan udah banyak kan dipakai dan dia juga punya data kan. Oh dia pakai data juga. Tapi kan harganya jauh banget dari yang 2,5 miliar tadi. Dari segi keamanan jangka panjang. Soalnya itu isunya udah lama sih, tahun 2013-14 aku pernah isu dengar. Dari prinsipal aku dulu. Dari Swiss ya, dia bilang itu jangka panjangnya bisa cancer, tapi aku nggak tahu itu benar atau salah, itu mesti di cross check. Itu mesti di cross check lagi karena gitu dia ya. Jual bahan baku untuk pembesar payudara juga dari tanaman. Kan kita nggak tahu persaingan bisnis, bisa aja klaim sepihak. Iya, sama kayak misalkan minyak gitu ya. Ke Indonesia kan banyak sawitnya. Kemudian orang-orang Eropa sana mengklaim bahwa perkebunan sawit ini merusak udara atau apalah gitu ya, ekosistem. Kita pun nggak tahu juga kan apakah ini murni persaingan bisnis atau memang benar-benar sudah ada penelitiannya bahwa merusak lingkungan ya kan. Termasuk di bahan baku kosmetik ketika ente jualan gitu banyak juga isu-isu begitu ya. Ada. Oke. Kan isu ini kan kadang biasalah jual isu. Seperti dulu Squalene. Squalene kan, Squalene itu bukan minyak ikan ya? Minyak ikan, tapi kan dari hiu. Sekarang udah ada dari tebu. Aku dulu promosikan tebu. Aku ngangkat isu bahwa di Eropa itu di ban gini-gini. Kan untuk naikkan produk aku jual isu yang menjatuhkan. Berdasarkan aku ambil data-data dari luar negeri, jurnal-jurnal ilmiah. Aku kasih tahu bahwa ini di ban gak bagus untuk lingkungan gini-gini. Jadi yang di ban itu yang Squalene yang dari hiu itu kan? Berarti ente jual yang Squalene dari tebu. Kok bisa? Yang kita tahu kan Squalene itu bukannya minyak ikan. Iya, ini kan diolah dan ada proses fermentasi segala macam. Yang penting kan strukturnya menyerupai. Oh, berarti yang penting nanti ketika sudah difermentasi dan sebagainya ternyata struktur kimianya sama dengan Squalene gitu. Dan manfaatnya lebih baik. Oh, gitu. Harganya juga lebih mahal. Berarti kalau gitu semua produk itu sebenarnya bisa direkayasa dong ya? Benar. Makanya sekarang kan ada stem cell tuh. Stem cell tuh mahal banget. Iya betul. Itu dia dulu prinsipal aku di Spanyol kasih tahu. Dia ambil jeruk tuh kulitnya itu, diambil salah satu sel-selnya itu nanti struktur kimianya diikutin. Biar tahu stem cell itu apa? Stem cell tuh jaringan yang telah dimodifikasi, yang ditiru dari alami langsung. Jadi menyerupai yang asli. Nah stem cell itu kan aku sempat ya ada yang nawarin tuh mahal kan ya? Mahal. Dibandingkan dengan dia langsung ke naturalnya. Oke. Tapi dia kan modifikasi untuk manfaat yang lebih baik lagi. Tunggu, berarti stem cell ini adalah misalkan kita butuh bahan baku A. Iya. Gitu ya. Kemudian kita bisa merekayasa bahan baku ini dengan bahan kimia yang kita punya gitu ya. Iya, kita bisa meniru dan dimodifikasi, ditiru gitu. Sehingga kemudian dapat bahan baku yang mungkin yang jauh lebih baik atau apa gitu. Sesuai keinginan kita yang inginkan, manfaatnya. Oke, tapi nggak ada isu-isu ini Jar. Kan ada isu-isu ya kalau di teknologi pangan ya. Saya kan dulu kuliahnya teknologi pangan ya. Kalau di pangan tuh ada isu-isu bahwa kalau makanan-makanan yang diolah kemudian diotak-atik itunya susunan kimianya dan sebagainya itu nanti dalam jangka panjang bisa menyebabkan kanker katanya gitu. Bedanya stem cell ini kan dia
Dia ambil jaringannya. Oke. Salah satu dia membantu untuk supaya tanaman itu tidak banyak dirusak. Ya. Kan untuk ramah lingkungan. Ya, contohnya misalkan kita butuh bahan baku dari tanaman ini. Iya. Tapi kan ternyata mungkin tanamannya tinggal sedikit atau Iya, apa. lama satu lagi produksinya. Akhirnya stem cell. Stem cell. Oke. Untuk jangka panjang itu aman, safety, karena kan dia udah uji in vivo, in vitro juga kan, segala macam pengujiannya. Satu lagi kan itu nggak dimakan juga, masuk kulit. Memang masuk kulit tapi dia efeknya nggak seperti pangan kali. Iya, kalau pangan kan dimakan ya masuk. Iya. Oh lebih, gitu. Lebih konflik mungkin di dalam tubuh kita ya. Oke, berarti aman. Aman, oke. Dari tadi dirimu ngomong ini, Jar. In vivo, in vitro, ya. In vivo, in vitro, ya. Iya. Ini kan pendengar podcast ini mungkin nggak tahu gitu. Apa sih in vivo, apa sih in vitro gitu loh. In vitro itu pengujian yang dilakukan pada skala lab. Contohnya kita ujikan nanti pada tikus, mencit, atau jaringan kultur-kultur mikrobiologi. Oke. Kalau in vivo kita uji pada manusia langsung. Oh. Dan diamati mungkin selama 6 bulan, nanti terjadi reaksi, dari situ kan baru ada pelaporan. Oke, berarti in vitro adalah bahan baku itu sudah dites tapi skalanya lab. Laboratorium. Menggunakan misalkan tikus gitu ya. Atau media lain lah ya. Kalau in vivo berarti langsung ke manusia. Nah, ini menarik ya. Salah satu produk di HIKEA itu kan ada serum wajah tuh. Iya. Serum wajah itu ada Chroma Bright-nya. Katanya Chroma Bright-nya udah in vivo loh. Oh iya. Itu in vivo tapi ya aku dikasih sih apanya tuh hasil penelitiannya itu, katanya sudah diteliti 60 wanita Asia memberikan tingkat kecerahan yang sedikit berubah gitu ya. Nah seperti itu. Berarti in vivo, in vitro. Nah kalau misalkan bahan baku A nih sudah ada in vivo, ada in vitro, bahan baku B belum ada, berarti itu nanti berpengaruh ke harga dong ya? Pasti. Ya kan? Harga dan kualitasnya juga. Oh. Efektivitas produk itu lebih cepat. Kalau nggak ada uji in vivo, in vitro, dia berdasarkan literatur atau pengalaman orang yang terdahulu. Dia cuma lihat dari literatur, oh ini mengandung efeknya ini. Dia cuma klaim berdasarkan literatur. Jadi dia mengklaim misalkan bahan baku ini bisa ini karena literatur saja. Iya. Contoh deh ya, karena dirimu nih ya, dirimu kan ngejual bahan baku kosmetik atau skincare itu dari 2012 ya kalau nggak salah. Berarti kan sudah 9 tahun. Iya. Ya coba kira-kira bisa sebutin nggak satu atau dua bahan baku yang belum ada in vivo dan in vitronya? Oh, yang kebanyakan itu bahan baku dari Indonesia. Oh gitu. Karena mungkin jadi bahan baku Indonesia jelek gitu maksudnya? Enggak, bahan baku Indonesia itu malah banyak diuji di luar. Oh gitu. Seperti cengkeh itu kan kita nomor 2 di dunia apa nomor 1 ya? Tunggu, cengkeh buat apa? Dia seperti untuk moisture, dia golongan fenol, dia minyak atsiri, dia lebih ke anti aging. Oke. Karena antioksidannya cukup tinggi ya. Iya. Terus? Aku takut salah apa benar. Nanti di cross check aja lah ya. Tapi berdasarkan ingatanmu gitu ya. Aku baca dia klaimnya untuk anti aging. Jadi prinsipal aku itu beli bahan bakunya di Indonesia itu prinsipalnya itu dari Spanyol. Lalu mereka uji di sana. Di sana in vivo, in vitro. Di Indonesia kan seharusnya kita banyak tuh. Seperti Centella juga ada. Centella asiatica. Iya. Itu tuh pegagan gitu lah ya. Pegagan Pak. Malah kita tuh belinya tuh paling besar tuh dari mana? Dari Korea. Oh gitu. Centella asiatica. Iya, aloe vera Korea. Kan di Indonesia banyak. Banyak. Makanya sayangnya itu di Indonesia itu belum ada pabrik bahan baku. Untuk saat ini udah ada sih 2 atau 3 ya. Tapi belum begitu besar. Oh gitu. Dia udah produksi sendiri tapi cuman sekedar uji in vitro doang paling. Tunggu. Itu kita beli Centella asiatica dari luar? Dari luar semua kan rata. Tapi aloe vera. Nah terus mereka emang tapi bahan dasar dari Indonesia? Atau mereka punya juga? Mereka punya juga. Seperti bengkoang kan kita banyak. Oke. Sebagian ada beli dari Indonesia juga kan. Oh. Makanya aloe vera itu juga ada perbandingan. Nggak semua aloe vera itu bisa diklaim sama fungsinya. Oh gitu. Jadi aku pernah ketemu ya di Paris ya. Aku tanya, dia kan jual aloe vera, dia klaim punya aku bagus. Aku tanya, punya kamu bagus dari mananya? Apa bedanya gitu kan? Iya, semua juga klaim bagus. Aloe vera dan semua penjual mengklaim bahwa jualan dia paling bagus. Ternyata dia ambil struktur inti dari aloe vera tuh, jadi
aloe vera itu kan punya struktur kimia, jadi dia cuma ambil yang intinya doang, dikembangkan lagi. Jadi dia ekstrak, aku nggak tahu prosedurnya, pokoknya itu. Sementara yang lain yang lebih murah itu semuanya diambil. Jadi kan banyak kadar airnya lebih tinggi. Ya, maksudnya setelah diekstrak, ini diekstrak lagi lah ya, lebih murni. Tapi ada khusus satu senyawa kimianya yang diambil. Yang dia isolasi diambil gitu ya. Kalau yang lain kan semuanya diambil. Jadi aloe vera juga banyak tingkatan juga. Jadi kompleks bener ya? Kompleks. Iya, maksudnya gitu loh. Mungkin Centella asiatica juga gitu kali ya? Centella ya. Maksudnya nggak semua ketika ini mengandung Centella asiatica, ya berarti kan nggak semua skincare itu menggunakan bahan baku yang sama walaupun di situ Centella asiatica gitu. Iya, distributor kan banyak. Distributor tuh mempunyai agen-agen dari Eropa, Asia. Jadi semua pada promote. Jadi mereka saling klaim kan masing-masing. Iyalah penjual. Iya. Ente juga kalau jualan klaim bahan baku ente dong? Enggak juga. Oh enggak mungkin lah. Customer, ibu pilih aja ini bagus tapi harga mahal. Tergantung budget kalau aku. Ibu mau bagus, mau murah, aku kasih alternatif. Oh gitu. Walaupun semuanya nggak ada di aku, beli kesini. Jadi dirimu merekomendasikan, Bu, di saya nggak ada, tapi Bu bisa beli ke sini. Iya, aku lebih sering gitu, makanya customer tuh lebih emosionalnya lebih kuat karena aku kasih beli ke sini harga segini udah. Dapat cuan juga dong ya? Enggak, cuma yang bener. Cuman dapat ketika dia ada project ke depan, pasti aku diingatnya, Jar cari ini dong. Oh gitu. Kan strategi orang beda-beda ya. Aku lebih banyak membantu sih kalau. Ya membantu dapat cuan lah gitu. Cuan paling kalau aku butuh ke customer, aku barang nggak ada, aku beli ke dia. Oke, 9 tahun bergelut di dunia bahan baku skincare dan kosmetik ya. Nah Jar, sekarang nih kalau aku tanya ya, sekarang tuh yang lagi hype itu apa sih? Yang lagi booming gitu ya bahan baku, atau menurut prediksimu lah ya. Ini kan dirimu udah 9 tahun gitu di dunia yang ini saja gitu. Iya. Setidaknya biasanya kalau orang udah berkecimpung 9 tahun itu punya feeling, punya feel tertentu kan. Ngerti bahwa ini kayaknya bakal booming nih gitu loh. Nah, sekarang ini sebelum situ pernah nggak kejadian selama 9 tahun ini dirimu ngerasa bahwa ini bakal booming nih. Tapi di Indonesia belum ada dan setelah beberapa tahun booming beneran. Pernah nggak? Pernah. Itu seperti air cushion atau baby cushion. Itu apa? Aku nggak ngerti. Itu bedak seperti baby cream tapi viskositasnya lebih encer. Oke. Dia tempatnya juga lebih itu. Aku pertama kali promosi itu tahun 2016. 2016 dirimu pertama kali promosi? Dan kayaknya aku duluan pertama kali ketika aku di training di Korea baru mulai naik itu. Oke. Air cushionnya. Kan kiblat Indonesia itu Korea. Iya. Boomingnya itu 2018. Gara-gara drakor kali ya? Iya bisa jadi. Jadi aku itu selama 2 tahun ya promosinya. Selama 2 tahun promosiin itu, iya. Baby cushion itu. Karena kan di Indonesia aku punya kompetitor dari Jepang. Oke. Dia nomor 1 untuk dekoratif, bahan baku. Oke, dekoratif. Dekoratif itu seperti bedak, makeup, segala macam. Make up gitu ya? Jatuhnya dekoratif itu semua wajah. Oh, kalau di duniamu nyebutnya itu dekoratif. Kalau skincare apa namanya? Skincare itu untuk perawatan kulit. Kalau dekoratif itu seperti dempul gitu lah ya. Nggak, orang kan sering bilang gitu ya. Wajahnya jelek, ya aduh nggak enak juga saya ngomongnya. Maksudnya wajahnya kan kurang bagus ya, misalkan ada bekas-bekas jerawat gitu ya. Nah kalau dekoratif tuh berarti make up ya? Make up dibuat lebih cakep, seperti gitu. Di bedak, seperti orang nikahan lah. Iya betul ya, kelihatan banget bedanya ya. Orang kalau nikah pasti cantik ya. Cantik. Iya setelah nikah kok nggak lagi. Tergantung make up tadi. Makanya make up itu paling unik daripada skincare. Aku rasa paling susah tuh make up. Aku belajarnya sampai 6 tahun ya. Dirimu belajar tentang make up 6 tahun? Paham banget tentang feel-nya, bagaimana, after feel segala macam. Karena kalau skincare aku anggap itu mah gampang, tinggal belajar mekanisme kerja segala macam. Kalau make up itu kita harus dapat feel-nya. Oh gitu? Taste-nya. Berarti jauh lebih susah make up? Jauh lebih susah. Aku aja sampai belajar itu sampai 6 tahun. Aku paham banget ketika di training di Korea itu belajar secara teori. Yang benar dan aku sampai supply ke salah satu nomor 1 di Indonesia dulu ya, kosmetik. Oh gitu. Banyak. Ya banyak apa? Banyak supply bahan bakunya karena kan pas masa air cushion kali dan aku substitusi beberapa
nomor 1 di Jepang. Itu bekas kantorku dulu juga. Jadi motivasi ke sini pindah untuk ganti bagaimana. Jadi ada satu customer nih, dia udah approve satu formula pakai ini. Ketika aku pindah ini, dia ganti satu formula pakai punya aku semua. Karena main di harga, kualitas, dan teknologi terbaru. Iya, itu kan isu yang bisa diangkat ya, teknologi terbaru yang digunakan apa gitu ya. Kenapa aku bilang susah belajar dekoratif atau makeup buatnya? Kita harus dapat sense-nya, feel-nya, bagaimana, oh ini enak gak? Ini bagus gak? Ini tone-nya dapat gak? Segala macam lah, ini pas gak pengadukannya? Jadi ketika aku waktu pacaran nih sama istriku pertama kali, ketemu, aku langsung komplain, kok bedaknya tebalannya, pakai bedak apa? Itu turunin satu ton warna. Jadi dia sebel ya kan. Karena aku tahu bedak makeup, dia salah. Aku bilang, kamu salah karena ketemu sales bahan baku kosmetik bedak. Jadi ketika ke mall dia cari baju, aku itu cek makeup feel-nya masing-masing. Oh ini enak, ini. Jadi aku cari. Jadi kayaknya sales cowok satu-satunya yang ngerti makeup gitu ya. Kayaknya aku deh. Aku berani itu karena dulu nomor 1 itu di kantor lama aku juga. Itu dia nomor 1 untuk makeup yang dekoratif. Berarti ntar kalau Hikea buat makeup, ngubungin dirimu aja ya? Boleh. Siap, yang penting cuannya pas lah ya. Enggak lah, bantu teman. Yang udah. Balik tadi, yang air cushion. Nah, itu kan berarti ente sudah memasarkan itu dulu 2016. 2016 dan timingnya di Indonesia 2018. Ada yang approve nggak sih? Maksudnya pas dirimu memperkenalkan itu ke Indonesia, ada yang tertarik kemudian ini? Ada, tapi proses formulasi dia buat itu sampai 6 bulan, setahun. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang punya nama tuh yang besar-besar itu bisa sampai setahun proyeknya. Berarti dia dapat timing juga ketika kemudian boom gitu ya di Indonesia, dia dapat timingnya juga. Benar. Ya. Kemudian untuk masalah air cushion itu kemarin tuh kendalanya di packagingnya, karena packagingnya itu unik, beda. Jadi di Indonesia belum ada. Di Cina juga masih sedikit tahun 2016 itu. Packagingnya gimana maksudnya? Packagingnya itu dia seperti pump, ditekan, dia nyerap, baru kita apply ke wajah. Ke wajah. Oh, itu berarti ya itu tadi ku bilang dirimu kan udah 9 tahun, berarti punya insting atau feeling ya karena sudah bermain lama ya. Iya. Itu kasus ketika dirimu 2016 air cushion ini bakal booming di Indonesia gitu ya. Iya, karena trennya itu kita bisa baca. Nah, gimana trennya? Di Korea nih lagi booming 2020. Di Thailand 2021, di Indonesia 2022. Oh, berarti telat 2 tahun ya? Biasanya. Ini sepengalaman ente 2 tahun biasanya? 2 tahun. Kalau nggak setahun lebih, setahun setengah. Pokoknya Thailand duluan booming baru Indonesia follow. Korea, Thailand baru Indonesia. Wah, telat Indonesia ini. Makanya market kosmetik terbesar di Asia Tenggara itu Thailand, kedua Indonesia. Oh gitu, Thailand berarti gede juga ya? Gede, satu lagi regulasi mereka kan lebih simpel, nggak serumit di Indonesia. Oh. Seperti halal segala macam. Iya sih, betul. Mereka klaim apa aja boleh kan. Oh. Maksudnya nggak serumit di Indonesia aja. Aku nggak tahu sampai sekarang boleh klaim antioksidan apa enggak ya. Oh gitu. Aku lupa, dulu sempat nggak boleh. Maksudnya nggak boleh gimana? Nggak boleh diklaim bahwa ini mengandung antioksidan itu? Enggak. Produk ini seperti dia sebagai antioksidan klaim anti-aging. Anti-aging boleh. Oh, anti-aging boleh. Enggak, yang nggak boleh apa antioksidan? Aku nggak tahu. Aku harus seingat aku ya, aku lupa. Oh gitu. Oh ya, kalau antioksidan itu kan sebenarnya berfungsi untuk penuaan dini kan, penuaan gitu ya. Kan bahasa marketing itu kadang overclaim. Iya. Kalau di luar negeri itu enak banget klaim-klaim, oh ini bisa. Di Indonesia nggak segampang itu. Itulah kemudian di Indonesia boomingnya pun telat gitu ya. Bisa jadi. Oke. Nah sekarang pertanyaanku balik lagi Jar yang tadi. Kan dirimu mungkin instingnya udah ada nih. Nah kira-kira yang akan booming ya tahun-tahun ke depan tuh ada nggak sekarang yang lagi hype dan kemungkinan booming nih gitu loh? Kemungkinan kayaknya corona kan udah mau kelar nih. Ya kita ini nebak-nebak aja nebak-nebak aja berdasarkan pengalaman itu 9 tahun. Kayaknya kan corona udah mulai, kayaknya dekoratif bakal naik lagi nih. Dekoratif itu seperti lip cream atau lipstick, bedak gitu ya. Atau BB air cushion bedak. Sunscreen kan udah terus. Kalau ini bakal naik, skincare kan tetap naik, tapi bakal naik pasarnya itu pasti ke dekoratif. Oke, apa hubungannya sama corona? Kan dirimu tadi bilang corona udah mulai mereda nih gitu. Karena kan kita pakai masker, orang pakai bedak kan berkurang.
Orang paling pakai sunscreen doang, udah pergi kantor juga jarang-jarang kan. WFH. Trennya kan kita lihat bahan baku apa yang udah mulai banyak keluar. Tunggu. Berarti selama corona karena orang-orang tidak ke kantor, tidak ke mall, selalu pakai masker, akhirnya produk-produk make up dekoratif tadi itu turun. Anjlok. Itu beneran ada datanya? Bener. Sampai berapa pabrik juga beralih ke fokuskan ke skincare, ke men care. Oh, gitu ya? Iya. Berarti corona ngaruh ke banyak hal ya? Harus, sampai kan bahan baku ke dekoratif kan banyak yang susah jualnya. Pada omset pada turun, makanya cari alternatif ke skincare kan. Termasuk dirimu kemarin ketika corona susah juga jual yang dekoratif? Alhamdulillah kan aku perusahaan baru bang, jadi belum ada bahan baku, masih nyari-nyari. Tapi untuk saat ini ada beberapa kan aku masih submit nih. Paling untuk saat ini aku cari barang yang sama, tekan harga. Yang penting kualitasnya kan bagus. Oke, berarti prediksimu adalah beberapa tahun lagi, mungkin tahun depan gitu ya, tahun dekoratif depan, naik lagi. Bakal naik lagi. Kalau skincare tetap naik ya. Skincare tetap naik. Paling skincare ke tetap anti aging apa sih? Masa di Indonesia tuh cuman 2 sih paling menguasain. Whitening sama acne. Cuman itu aja kalau buat skincare yang paten pasti orang paling nyari whitening, anti acne. Itu untuk Indonesia? Untuk Indonesia. Karena orang Indonesia itu mindsetnya cantik itu putih. Iya betul bro. Orang Indonesia mindsetnya cantik itu putih. Padahal tuh cantik itu ketika dia bisa mengeksplor kekuatan kulitnya. Makanya aku bilang kenapa dekoratif. Seperti kenapa contohnya nih produk luar nggak masalah. Seperti Rihanna punya produk kosmetik tuh booming. Kylie Jenner apa Kendall Jenner booming. Mereka kan main di dekoratif. Mereka lebih mengeluarkan tonton kulit orang kulit hitam. Lebih kelihatan eksotik. Dia lebih powerful kulitnya. Kalau orang putih itu sebenarnya untuk dekoratif dia lebih less color. Maksudnya penggunaan untuk bedaknya itu lebih less. Karena dia udah putih. Dia cuman mengeluarkan efek softnya. Kan kalau kita lelaki ini kan lihat ini cantiknya cocok nih. Kalau kelebihan kan seperti badut. Makanya menor bener gitu ya. Makanya di Indonesia itu banyak kan orang tangannya hitam, wajahnya putih gitu. Kalau begini lah kok beda gitu. Makanya kan kalau orang luar negeri itu yang penting kulitnya sehat, healthy. Lebih kenyal, lebih kencang kan. Dan kalau di Indonesia memang bener sih bro. Orang-orang itu kan pengennya yang cuman 2, putih sama jerawat. Iya, putih sama jerawat gitu loh. Tapi kan ngomongin jerawat nih ya, ini aku cerita dikit nih. Produk jerawat itu ya berdasarkan pengalamanku ya, orang jerawat itu usia berapa sih? Kan remaja biasanya. Masa puber kan. Iya kan? Sampai paling usia 3 bulan udah gak ada kan? Tergantung jenis kulitnya juga. Oh gitu. Kalau berminyak itu potensi jerawatnya sangat tinggi. Nah, berarti jerawat usia 30 masih ada ya? Masih kan kalau dia kulitnya berminyak sama pola makannya kan. Oke. Lifestyle mempengaruhi jerawat. Oke. Jadi enggak yang aku ketahui itu jerawatan tuh remaja. Sampai usia 30. Satu lagi hormonal kan. Jadi ada jerawat. Kan, jadi ada yang jerawat karena hormonal. Hormonal, faktor makanan juga kan. Oke. Soalnya gini Jar. Aku kan jual Hikea tuh ada yang untuk jerawat ya. Nah yang jerawat ini memang belum tak iklanin masif ya. Sehingga kemudian penjualannya tidak naik. Tapi benar kata dirimu yang brightening. Ketika yang brightening itu diiklanin itu ternyata cukup diterima oleh masyarakat Indonesia. Mungkin ini ada hubungannya sama isu tadi ya. Bahwa orang Indonesia tuh pengen putih kali ya. Putih. Dia gak peduli jerawat. Penting muka aku putih dulu. Dan kalau jerawat itu ya. Ini berdasarkan ini ya feelingku ya. Jerawat itu kan orang yang banyak jerawatan biasanya adalah usia muda. Remaja sampai usia 30. Walaupun dirimu bilang ada yang 30 masih ada kok gitu ya. 35 masih ada kok. Biasa itu lebih ke cewek. Iya. Karena hormonalnya kan gak stabil. Oke, tapi kan yang paling banyak memang usia remaja sampai usia mungkin 30-an gitu ya. Kalaupun ada lagi di atas itu biasanya dikit lah gitu lah. Mungkin. Nah, kalau usia remaja sampai usia 30-an berarti kan secara ekonomi mereka mungkin belum settle gitu ya. Bisa aja. Iya kan? Sehingga ketika kita mau ngejual produk yang berhubungan sama jerawat, itu ngangkatnya agak susah gitu loh. Benar. Itu setuju, Pak. Itu setuju.
Ada kejadian loh kemarin Jar. Jadi ada satu orang datang ya ke diriku. Dia ngasih produk nih, jebret gitu ya. Nih produk apa nih Pak? Aku bilang gitu ya. Ini buat jerawat katanya. Dia cuma di situ isinya ada sabun, facial wash, serum, sama krim 4. Iya. Yang pertanyaanku ya, mungkin dirimu bisa bantu jawab gitu ya. Di situ ada sabun bentuknya kristal sama facial wash. Sabun bentuknya kristal maksudnya? Maksudnya sorry, apa sih namanya? Padat loh, apa sih? Oh, sabun padat. Sabun padat, ya. Oke. Satu lagi facial wash. Waktu itu aku bilang ke bapaknya, Pak ini kenapa mesti ada 2 gitu ya? Iya. Itu kan fungsinya sama kan? 1 sabun, 1 facial wash. Bener gak sih? Kalau menurutmu ya? Kalau menurutku atau ada bedanya? Lebih mending milih salah satu ya. Nah iya maksud gitu. Lebih efektif kayaknya facial wash karena kan kalau bentuk batangan itu kita takutnya dalam prosesnya kan dia dimasak kan, takutnya bahan aktifnya rusak. Jadi efektivitasnya berkurang. Jadi kalau untuk yang pembersih wajah facial wash atau sabun dirimu lebih prefer yang tidak cair ya, karena kita lihat dari prosesnya kan. Walaupun ada yang proses panas ya kan, sabun itu dimasak ya. Tapi ada juga yang cold proses. Tapi aku lebih prefer ke facial wash sih. Oke. Dan ini nggak efektif dong ya? Efektif sama-sama tergantung kepercayaan. Enggak maksudku ini satu produk loh Jar yang dikasih ke diriku tadi. Itu di situ ada sabun wajah, ada facial wash. Iya. Itu kan 2 produk yang sebenarnya fungsinya sama. Sama benar. Iya kan? Aku bilang tuh ke bapaknya, Pak ini kenapa mesti ada 2 sih? Gitu. Makanya kan enggak semua seperti di perkotaan itu. Mereka lebih suka yang bentuk facial wash, lebih simpel kan. Langsung jadi busanya. Kalau di daerah itu di kampungku juga lebih suka sabun batang. Sabun batang ya? Iya mandi juga pakai sabun batang kan. Aku kalau kecil dulu pakai sabun batang yang mau cuci itu kadang-kadang pakai itu. Aku ada cerita dulu waktu SMA ya, mungkin lagi masa puber jerawat. Aku dengar nih, kok mukanya bisa hilang jerawat. Iya Jar, gue pakai sabun colek. Aku buktikan pakai sabun colek. Betul bukan sabun merah. Karena kan pengen coba-coba ya sabun untuk cuci piring taruh ke muka langsung kering merah. Panas itu. Iya panas. Tapi aku mungkin tersugesti seminggu kemudian mati ya iyalah orang panas banget ya ke kulit. Jadi matinya karena memang sabunnya itu keras gitu ya. Sebenarnya itu salah itu, makanya waktu dulu kan aku nggak tahu pemahaman tentang kosmetik. Apa aja dikasih orang coba-coba. Namanya kita orang kampung ya bang. Iya betul. Nah balik ke produk tadi. Nah dia ngasih 1 set. Kemudian di situ ada 2. Aku bilang ini harusnya 1 aja. Benar. Ya harusnya 1 aja. Lalu di situ ada krim juga sama serum. Ya ini aku balik nih. Aku nanya ini fungsinya buat apa Pak? Jerawat bang saya. Oke. Ini 4 produk dijual berapa Pak? Dijualnya 350.000. Ya 350.000 lah gitu. 350 lebih atau 350-an lah gitu. Aku waktu itu udah mikir gini. Ini kalau yang diangkat isunya cuma jerawat. Ini susah nih ngejualnya. Benar. Ya harganya mahal bro. Ya kan. Dan yang orang jerawatan tadi aku bilang. Orang jerawatan itu biasanya adalah usianya masih remaja. Ya kan puber dan sebagainya. Sampai usia 30-an. Kalaupun ada setelah itu. Biasanya itu karena hormon. Karena kondisi kulitnya. Karena ini. Tapi paling banyak adalah remaja sampai ini. Aku mikir kalau remaja. Beli skincare yang harganya 350 kan pasti susah ya. Tergantung daerahnya ya. Malah di sini aku lihat tuh remaja tuh sampai ke klinik kecantikan. Oh gitu. Karena dia tindakan dokter segala macam. Ya dia berarti punya uang lah ya. Makanya tergantung daerah. Karena kecantikan itu kita nggak bisa patokin sih. Oke. Karena itu investasi diri mereka kan. Oke, itu investasi ya. Investasi mereka untuk hari tua. Tapi memang bener ya. Kan itu investasi. Iya. Ada nggak sih penelitian yang mengatakan bahwa kalau orang yang rajin pakai skincare itu nanti tuanya lebih baik daripada yang tidak gitu? Oh itu pasti. Pak. Udah ada penelitiannya atau sekedar pasti gitu? Itu ada penelitiannya karena kan kita preventif itu kan misalnya ada beberapa. Ini contoh aja ya, seperti kolagen. Wanita itu di atas 25 tahun ke atas itu produksi kolagennya mengurang kalau aku nggak salah ya. 5 atau 30 tahun, kayaknya 30 tahun. Sedangkan kolagen berfungsi untuk? Itu untuk seperti menyehatkan kulit kita kan, mengencangkan segala macam, anti-aging juga kan. Jadi dia itu, wanita itu pasti menurun tuh. Ya, produksi kolagennya. Kolagen, fibroblast segala macam itu. Habis itu struktur jaringan kulitnya. Makanya dia pakai skincare tuh mulai dini. Supaya penuaannya itu
aturan misalnya aturan umur 50, 45 lah. Oke. Dia baru umur 50 jadi kelihatan karena dia udah dari sekarang udah maksudnya udah pakai skincare. Udah pakai skincare. Kita nggak usah bandingkan lah. Orang kota sama orang desa. Oke. Bisa lihat kan Bang, umur 35 di kota sama di desa pasti jauh banget bedanya. Jauh banget bedanya. Mereka itu kan dari sekarang itu udah care sama dirinya. Karena cewek-cewek kota tuh mindsetnya kan tubuhnya itu investasi utamanya kan. Apalagi pekerja di tempat itu pasti mereka perawatannya luar biasa. Yang kerja di luar ya, di kantor atau di mana gitu ya. Oke. Nah kalau gitu berarti skincare ini boleh dipakai dari usia berapa? Menurutmu sebagai ini penjual bahan baku? Harusnya sebaiknya setelah masa puber ya. Setelah masa puber? Iya. Aturan dari dini juga boleh tuh. Skincare kan banyak jenis. Ada untuk perawat. Kalau namanya skincare itu kan tetap perawatan kulit. Kalau namanya satu lagi yang ke dokter itu kan lebih ke penanganan maksudnya ada problem terhadap kulitnya kan. Seharusnya umur teenager sih udah boleh sih. Seharusnya umur karena kan masih proses dalam kulitnya itu kan masih terus berkembang kan. Sampai benar-benar bagus. Tapi kan masih remaja belum punya masalah bro. Emang benar-benar harus pakai, maksudnya pakai juga nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Karena zaman sekarang tuh berbeda zaman dulu bro. Bedanya apa? Polusi. Sekarang polusi. Polusi. Faktor makanan. Iya. Faktor gadget. Apalagi mereka sering kan sinar ultra. Ya radiasi ininya lah. Oh ya blue light-nya Itu kan mempercepat penuaan dini juga. Satu lagi kan olahraga yang penting lifestyle-nya kan udah berubah. Lifestyle orang dulu sama sekarang tuh beda. Olahraga kan paling seminggu sekali kan. Kondisi makan segala macam faktornya kan banyak sekali. Sehingga di usia remaja pun mereka seharusnya udah perawatan tapi nggak seperti paling dia untuk pakai yang seperti moisturizing kalau. Nah ya maksudku gitu untuk remaja berarti apa nih yang sebaiknya mereka pakai? Moisturizing kurang efek karena kulit mereka masih tetap moist. Moisturizing itu efektifnya di umur 35 tahun ke atas untuk cewek. 35 tahun ke atas. Karena kulit cewek yang udah agak mature itu pasti dia udah mulai kering. Di situ mereka perlu moisturizing. Kalau yang masih teenager paling pakai yang normal-normal aja, yang standar lah. Ya contohnya apa yang standar? Ayo lo. Dites nih, ayo lo. Contohnya apa? Dia pakai apa dong? Gak bisa. Dia pakai skincare terus, yang biasa aja. Maksud aku yang normal biasa aja paling. Iya apa ini misalnya sunscreen gitu kali. Sunscreen atau contohnya IKEA kan punya produk IKEA. Kan produknya itu yang nggak terlalu strong kan. Kan kosmetik juga ada yang efeknya terlalu strong juga nggak begitu bagus. Terlalu strong juga akhirnya kalau kulit sensitif jadi. Ya seperti kulit yang breakout ya apa namanya? Yang suka kemerah-merahan itu kan nggak bagus juga. Sebenarnya kan struktur kulit kita itu produksinya itu 30 hari. Dia renewal pembentukan kulit baru. Kalau kita 30 hari. Ya kalau ada kita pakai produk yang terlalu strong yang ngelupas kulit itu nggak bagus, yang bisa tipis. Iya dong. Makanya beberapa aku sih selagi mereka nggak ada masalah nih di kulitnya, aku nggak anjurkan ke klinik. Karena mereka masih bisa tanganin sendiri dengan produk-produk yang jelas BPOM segala macam. Kalau kecuali mereka pakai nanti yang udah yang berbahaya atau segala macam, pasti ketergantungan susah melepaskannya. Oh gitu, bisa ketergantungan? Bisa, karena ada bahan-bahan baku seperti mengandung hidrogen dan segala macamnya. Oke bro, aku pernah ada kejadian ya. Aku punya, waktu itu aku pernah di daerah, ya salah satu daerah di Kalimantan, di pedalaman gitu ya. Nah, aku mendapati ada satu orang gitu ya, anak gadis gitu lah ya. Wajahnya ya seperti kebanyakan orang Indonesia ya, sawo matang, eksotis gitu ya. Kemudian dia pakai produk, saya nggak tahu produknya apa, tapi dalam waktu beberapa hari kemudian jadi putih gitu loh. Kalau kita sebagai orang yang ngerti itu kan kok kayaknya aneh gitu loh. Itu ciri-ciri salah satu kita punya insting bahwa produk ini benar-benar aman gak? Oh gitu. Adapun perubahan itu 3 hari bisa tapi nggak ekstrim. Itu ekstrim banget. Kalau ekstrim itu kita perlu bisa jadi dia mengandung
bahan-bahan seperti berbahaya merkuri atau hidrokinon, dia kan pengelupasan secara kuat itu. Tapi memang bisa kalau misalkan misalkan dia pakai merkuri atau pakai bahan baku yang hidrokinon gitu ya. Itu kalau dipakai memang efeknya dalam beberapa hari. Efeknya dalam beberapa hari cepat banget. Satu cepat, satu harganya murah banget. Oh gitu. Bahan bakunya juga murah banget. Hidrokinon itu paling sekilo 500-600 ribu. Bahan aktif yang lain sekilo bisa sampai ratusan juta. Itu berbahayanya kenapa? Oke lah, kalau merkuri kita tahu lah, merkuri itu berbahaya jelas sudah. Hidrokinon itu nggak berbahaya kalau yang nangani dokter. Dia itu ada batas maksimal pemakaian itu 3 bulan asal tetap dipantau dokter. Oh, jadi ini bahan baku yang boleh dipakai tapi di dalam pengawasan dokter. Bener. Kebanyakan orang Indonesia udah pakai, cocok nih, udah beli aja tanpa konsultasi. Akhirnya pakai terus. Terakhir terjadi rebound. Ketika dia berhenti rebound itu, kalau dia berhenti produk mengandung hidrokinon, rebound itu terjadi timbulnya flek-flek hitam. Atau nanti timbul kumis-kumis tipis, bulu-bulu halus tuh di area wajah. Jangka panjangnya lagi bisa cancer. Oh gitu. Iya. Oke, berarti berbahaya. Berbahaya. Nggak boleh dipakai? Boleh, kan boleh selagi ada pengawasan dokter. Oke. Makanya perlu konsultasi dokter. Tapi kalau misalkan untuk produk-produk umum kayak misalkan contohnya IKEA lah atau apa gitu, yang umum-umum itu nggak boleh? Itu nggak perlu konsultasi dokter kan, udah standar. Berarti nggak boleh ada hidrokinon? Nggak boleh. Itu kan hidrokinon itu udah semi medisin, lebih pengobatan juga kan. Jadi, makanya itu pengawasan POM lebih ketat, ada aturan POM bahwa dosis segini boleh dipakaikan dan harus diawasin oleh apoteker serta diresepkan dokter. Tidak sembarangan. Makanya ada yang Shopee, misalnya Shopee dia nggak punya klinik, jual-jual bebas, nggak jelas mereknya segala macam. Makanya yang mengandung hidrokinon dan segala macam itu dia mempunyai etiket biru. Etiket biru. Itu label yang khusus. Iya, yang biasanya ada biru, ada hijau itu ya. Iya. Ada warna hitam. Makanya kita perlu edukasi, apalagi seperti Bang Seha punya brand kosmetik, harus edukasi itu customer bahwa nggak semua yang instan itu baik karena dia pada saat ini bagus. Setahun 2 tahun lagi mukanya hancur. Iya. Hitam-hitam seperti gosong. Tapi kalau kalau dipakai terus cancer bisa-bisa ya. Yang simpelnya aja suruh dia berhenti langsung mukanya itu breakout, jerawatan, flek-flek hitam. Karena dia asal pakai, dosisnya juga nggak tahu kan, karena nggak ada pengawasan. Iya, nggak ada pengawasan dokter. Tadi ente bilang juga ini dipakai berdasarkan pengawasan dokter dan itu biasanya 3 bulan udah stop. Nggak stop, dia dialihkan dengan seperti kandungan biasa itu alpha-arbutin karena dia untuk maintenance putihnya biar nggak langsung berhenti kan harus ada maintenance. Ente barusan sebut alpha-arbutin, itu apa? Itu pemutih juga biasanya, itu salah satu contoh. Tapi sekarang alpha-arbutin juga di BPOM itu udah lebih ketat. Oh gitu. Karena dia di pH pH asam dia akan berubah strukturnya seperti hidrokinon. Makanya ada pengujian sebelum produksi, kita uji nih produk kita berubah stabil atau tidak. Setelah produksi stabil atau tidak. Makanya alpha-arbutin juga dengan dosis tertentu sekarang ada peraturannya. Ada aturannya? Ada. Berarti sudah lebih ketat ya? Lebih ketat dan lebih bagus. Tapi kan aku pikir alpha-arbutin itu walaupun sudah ada aturannya tapi masih aman dipakai kan? Aman. Masih aman dipakai kan? Dengan dosis tertentu. Intinya itu udah ada di BPOM yang diloloskan bahwa alpha-arbutin dosisnya sekian gitu sudah ada. Dosis sekian dan pengujiannya after dan before. Nah, kalau alpha-arbutin boleh digunakan tanpa pengawasan dokter? Boleh. Kemudian efeknya sama hidrokinon tuh 11-12 nggak sih? 11-12. Hampir sama, dia kan pemutih juga untuk maintenance. Dan banyak ada turunan hidrokinon, ada punya prinsipal dari Korea tuh. Aku dulu kerja di tempat dalam itu harganya bisa sampai 15 juta sekilo. Apa tuh? 25. Hidrokinon? Turunannya. Jadi diambil turunannya alpha hidrokinon. Itu lebih stabil dosis, lebih kecil tapi lebih mahal. Dan itu berarti itu lebih safety? Lebih safety. Daripada hidrokinonnya? Daripada kan udah turunannya. Udah turunannya kan. Dan sekarang juga banyak pemutih vitamin C turunan terbaru juga banyak kan. Berarti produk-produk kosmetik kemudian bahan bakunya itu berkembang terus ya? Berkembang. Iya dong, berarti pertama hidrokinon, ada turunannya lagi gitu kan. Nanti penelitian terbaru ternyata ini nggak bagus.
ada turunannya lagi gitu ya. Benar. Makanya kan researchnya di Indonesia kurangnya researchnya aja ya. Oke. Makanya distributor produsen dari Indonesia belum ya. Oke. Makanya nih aku ada planning nih ketemu nih sama salah satu senior dia di LIPI ya. Dia research. Yang kita kemarin ke LIPI bukan? Belum sempat. Oh belum ya? Ente kan habis dari LIPI ya kemarin ya? Belum sempat bang. Rencana mau ke sana ketemu kayak dia nggak matching kan jadi. Dia penelitikan mana tahu kita bisa ya buat kolaborasi dan improve kan kita bisa distributorkan bahan bakunya. Asik jualan lagi dong Indonesia. Tunggu, ini Jar terakhir mungkin ya. Pertanyaanku adalah bahan baku dari Indonesia itu sebenarnya ada nggak sih? Bahan baku ada banyak. Maksudnya yang dijual sekarang? Udah ada seperti aloe vera. Oh aloe vera. Temen aku jual. Dia punya dia produksi sendiri, udah jual juga. Harganya gitu? Lebih murah. Sampai ke luar negeri nggak dia jual? Enggak, cuma area Indonesia. Area Indonesia saja. Dia masih baru. Oke. Itu baru aloe vera dong? Aloe vera. Enggak, dia banyak ekstrak-ekstrak lain dia bisa buat. Tapi kualitasnya kan saya belum tahu nih dibandingkan dari yang luar segala macam. Ya, mungkin kualitasnya belum sebagus yang di luar gitu aja lah ya. Bisa jadi, tergantung grade-nya kan. Iyalah, udah kita jujur aja lah gitu ya kan. Indonesia sudah ada bahan baku. Sudah ada, tapi mungkin kualitasnya belum sebaik di luar karena di luar itu penelitiannya jauh lebih banyak, lebih kompleks. Lebih kompleks gitu ya. Dan biaya masuknya lebih tinggi juga. Oke. Kita udah panjang lebar bahas dari awal-awal tadi ada pengencang payudara lah gitu ya. Tapi yang pengencang payudara tadi beneran belum ada ya di Indonesia ya? Yang harga 2,5 miliar itu emang belum ada ya? Tapi untuk sejenisnya udah banyak. Apa sih nama ininya, bahan bakunya? Dia dari golongan peptide juga. Apa? Peptide? Peptida? Iya, dia udah dimodifikasi dan teknologi juga. Makanya dia membantu pembentukan lemak pada payudara itu lebih cepat. Dan lebih safety. Tapi kebayang loh bro, kalau misalkan harga bahan bakunya aja 2,5 miliar 1 kilo, ya, berarti kalau jadi produk nanti produknya pasti mahal banget ya. Pastilah. Iya kan? Dan bisa untuk buat bokong lebih montok. Kalau laki-laki pakai payudaranya gede juga kali ya. Kan dia membantu pembentukan kelenjar lemak kan. Jadi kadang aku kasih solusi misalnya. Itu enggak untuk payudara aja. Aku bilang bisa untuk bokong. Habis itu untuk pipi biar cabi. Biar lebih cabi gitu ya. Oh gitu. Kan dia fungsi untuk bantu boosting pembentukan lemak. Hati-hati bro kalau bahan itu nanti muncul kemudian ada produknya gitu ya. Nanti laki-laki yang agak melambai dipakai gitu. Ya nggak bisa. Oh nggak bisa. Nggak sebesar maksudnya dia membentuk paling mengencangkan. Biasa kan wanita setelah melahirkan segala macam pasti udah kendur. Dia paling untuk mengencangkan. Volumizing juga nggak begitu besar. Nggak seperti plastik surgery lah. Maksudnya ya lah ada perubahan tapi ya nggak mungkin terlalu ekstrim ya, maksudnya tidak terlalu ekstrim lah gitu ya. Lucu juga awalnya segini gitu ya. Awalnya sebesar bola kasti gitu ya, tiba-tiba jadi sebesar bola basket gitu kan. Enggak lah ya. Dia juga yang masuk akal lah, yang make sense lah. Iya, yang make sense lah. Nggak lucu juga kan kalau tiba-tiba badannya kecil terus dadanya jadi gede kan. Nah. Oke, Jar, itu aja kali ya Jar ya. Siap bang. Oke, terima kasih sudah datang ya. Selamat buat kelahiran anak keduanya. Mudah-mudahan menjadi anak yang solih ya. Laki-laki kan? Laki-laki. Oke, laki-laki udah jadi anak yang solih. Oke, thank you. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Kita sudah bahas sama Ajar ya, sama Azhar Aliza Putra. Saya manggilnya biasanya Ajar gitu aja ya. Tadi kita bahas banyak hal tentang dunia skincare, kosmetik, bahan bakunya dan sebagainya. Kita tadi nyentuh hidrokinon, alpha-arbutin gitu ya. Dan semuanya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, menjadi pembelajaran buat teman-teman. Dan ingat tadi kata Mas Ajar bahwa produk-produk yang memberikan efek dalam waktu sangat singkat ya kan, kemudian harga murah gitu ya, apalagi nggak ada BPOM-nya gitu. Bentar, tapi ada nggak sih produk-produk yang gitu masih dijual? Aku lihat di sosial media masih ada ya. Masih ada. Itu di Shopee begitu ya. Masih ada. Itu hati-hati teman-teman ya. Pokoknya kalau produknya murah, BPOM-nya nggak jelas gitu ya, efeknya sehari 2 hari langsung jadi kinclong banget. Nah itu harus hati-hati. Bener ya? Bener, karena
kecantikan itu investasi jangka panjang. Asik. Terima kasih teman-teman sudah menonton ya. Sampai jumpa di video yang lain dan bye-bye.